Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-549 ini, dengan para pemain Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Susi sebagai Emban Matesi, Aris sebagai Ladrang Prawoto, Suryadin sebagai Kesing Kanioko, Nanang sebagai Senopati Diposari, Arya sebagai Senopati Jombo Keling, Amrizal sebagai Pekatik Kuda, Diki dan Endang sebagai suami istri, Susi sebagai Emban Matesi, M. Abud sebagai Ken Arok, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Di pagi hari itu, Singasari benar-benar diguncang oleh sebuah peristiwa yang mengejutkan dengan hilangnya Pangeran Pati Anusapati. Ken Arok bagaikan terbakar wajahnya. Raja Singasari yang sakti mandraguna itu
merasa ada seseorang yang berani mencipratkan kotoran ke wajahnya. Bagaimana Senopati Diposari? Salahkah dugaanku bahwa kau pasti mengetahui sesuatu di balik hilangnya Pangeran Pati? Hamba, tuanku. Hamba sama sekali tidak mengetahui apa yang tuanku tuduhkan. Sudah kau pertimbangkan matang-matang apa yang kau katakan itu, Senopati Diposari? Hamba, tuanku. Sebenarnya lah hamba tidak mengerti apa-apa. Hamba bahkan sangat terkejut mendengar berita lenyapnya Pangeran Pati. Baiklah Diposari, kita lihat saja kelak. Jika ternyata kau membohongi rajamu, maka aku tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan hukuman kepadamu. Mengerti? Hamba mengerti, tuanku. Senopati Jombokeling. Hamba, tuanku. Seharusnya dengan keteledoran yang kau lakukan, sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk menghukummu atau melorotkanmu dari jabatanmu sekarang. Tapi, masih aku berikan kesempatan kepadamu untuk menunjukkan tanggung jawabmu atas peristiwa yang memalukan ini. Istana Singasari dibobol oleh penculik tengik. Selidiki dan ungkap apa yang berada di balik peristiwa ini. Tanyai siapapun yang kau anggap akan bisa memberi keterangan kepadamu. Mengerti, Jombokeling? Hamba mengerti, tuanku. Dan kau, Senopati Diposari, jika benar bahwa kau tidak mengetahui apapun di balik peristiwa itu, maka kau mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Senopati Jombokeling. Kau harus ikut memecahkan teka-teki di balik peristiwa ini. Aku perintahkan, Pangeran Pati harus segera ditemukan. Sebar semua prajurit yang ada untuk mencari Anusapati. Kalau perlu sampai di liang semut sekalipun. Bahkan geledah semua rumah-rumah di wilayah kota raja ini untuk menemukannya. Nah, aku perkenankan kalian berdua meninggalkan tempat ini. Demikian Senopati Diposari telah meninggalkan Sri Rajasa. Senopati itu nampak menghela napas panjang. Sebuah beban berat serasa menyesakkan dadanya. Serasa akan copot jantungku. Aku tidak mengira Baginda akan langsung bertanya seperti itu kepadaku. Sehingga aku tidak sempat mempersiapkan diri. Gawat, jika Baginda tahu bahwa sebenarnya aku mengetahui siapa yang melakukan penculikan itu, bisa copot kepalaku. Aku yakin Baginda akan melakukan itu jika rahasia ini sampai terkuak. Maka demikianlah, di pagi hari itu, para empan serta para abdi dalam satu demi satu diperiksa oleh Senopati Jombokeling dan Senopati Diposari. Namun tidak satupun titik terang yang didapatkan, kecuali satu hal yang janggal. Keterangan apa yang bisa kau berikan padaku, Pekati Kuda? Saya, Tuan. Saya melihat ada sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang tidak wajar. Yang kau maksud itu apa? Seorang abdi yang baru itu, Tuan. Ia tidak nampak lagi. Abdi yang masih baru? Siapa namanya? Pekati Kuda. Siapa nama orang itu? Saya tidak tahu namanya, Tuan. Orang itu tidak banyak bergaul. Tetapi ia sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Itulah yang aku rasa sebagai hal yang aneh itu, Tuan. Kau tahu siapa yang pertama kali membawa abdi itu kemari? Tidak tahu, Tuhan. Tahu-tahu orang itu telah bekerja sebagai perawat taman. Cerita tentang perawat taman itu ternyata sangat menarik perhatian Senopati Jombokeling. Senopati itu tiba-tiba merasa yakin bahwa muncul dan hilangnya perawat taman itu pasti ada hubungannya dengan lenyapnya Anusapati Pangeran Pati. Maka demikianlah, segenap perhatian kemudian lebih ditujukan kepada sosok perawat taman itu. Namun ternyata adalah suatu hal yang aneh, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa perawat taman itu. Menarik sekali. Agaknya orang inilah yang menculik Pangeran Pati Anusapati. Bagaimana menurutmu, Kakang Diposari? Kecurigaanmu beralasan, Adi Jombokeling. Siapa yang membawa orang itu menjadi abdi di sini? Kepada siapa pertanyaanmu itu seharusnya kau tujukan? Iya, nampaknya jawaban dari teka-teki ini justru terletak pada Tuan Putri Kendede sendiri. Maksudmu? Maksudku, Tuan Putri yang tahu siapa sebenarnya perawat kebun yang telah pergi itu. Bagaimana kalau aku meminta keterangan itu kepada Tuan Putri, Kakang Diposari? Adi Jombokeling, Baginda telah memberikan wewenang kepadamu untuk bertanya kepada siapapun juga. Nah, mungkin juga kepada Tuan Putri Kendedes. Kenapa tidak kau lakukan? Mari kita lakukan bersama-sama, Kakang Diposari. Kita harus menghadap pada Tuan Putri. Melalui seorang emban, Senopati Jombokeling mengajukan permohonan menghadap kepada Kendedes. Tetapi emban itu menyampaikan kepada Senopati Jombokeling bahwa permohonannya ditolak. Permohonanku untuk meminta beberapa keterangan ditolak? Bukan ditolak, Tuan.
Akan tetapi, keadaan Tuan Putri sedemikian sedih dan bingungnya. Tuan Putri tidak mau berbicara kepada siapapun. Mungkin kalau Tuan Putri sudah tenang pikirannya, Tuan Putri akan menerima Tuan. Baiklah, Mban. Beritahu aku kalau Tuan Putri sudah tenang. Apa yang terjadi di dalam istana sebenarnya lah membuat gempar seluruh rakyat, terutama di kota raja. Peristiwa itu menjadi perbincangan di mana-mana. Kenapa kau memandangku seperti itu, Nyai? Aku baru saja dari pasar, Kakang. Kenapa? Ada apa, Nyai? Apa Kakang sudah mendengar berita dari istana? Apa yang kau maksudkan? Berita apa? Pangeran Pati hilang. Dicuri orang, Kakang. Kau ngawur, Nyai. Ngawur apa? Ini berita sungguhan. Kau tidak berbohong, Nyai. Kakang, ini bagaimana toh? Berbohong apa? Ini berita sungguhan. Pangeran Pati Anusapati hilang, Kakang. Gila. Siapa yang cerita itu, Nyai? Semua orang saat ini sedang ribut membicarakannya. Makanya, kalau bangun tidur itu jangan suka siang-siang, Kang. Sehingga karipan begitu. Aku tidak percaya. Aku akan bertanya pada tetangga, Nyai. Ya sudah, Kakang tanya sana. Nah, bagaimana, Kang? Iya apa tidak kataku tadi? Benar kan? Wah, ini merupakan peristiwa besar, Nyai. Ada orang yang berani menculik Pangeran Pati. Besar sekali nyali orang itu, Nyai. Kakang ini seperti tidak tahu saja. Loh, tidak tahu apa? Apa iya ada yang berani menculik Pangeran Pati? Tidak mungkin ada, Kang. Baginda orang yang sangat sakti. Baginda mempunyai ilmu aneh yang bisa melihat gerak-gerik orang yang bermaksud berbuat jahat di istana. Pendek kata, tidak ada seorang pun yang mampu berbuat sesuatu di dalam istana itu, kan? Lalu? Ya, apalagi? Dan siapa lagi yang melakukan kalau bukan Baginda sendiri? Iya. Nah, iya toh? Gawat kalau begitu, Nyai. Jelas toh, Kang. Kalau Baginda menyesal telah terlanjur mengangkat putra aku Tunggul Ametung itu menjadi Pangeran Pati yang mempunyai hak menjadi raja kelak jika tuanku Baginda berhalangan atau meninggal. Jelas toh? Dan pendapat sejenis merupakan santapan yang menarik yang diperbincangkan sambil berbisik-bisik oleh siapapun. Semua orang merasa yakin bahwa di belakang hilangnya Pangeran Pati itu justru Sri Baginda Rajasa sendiri. Bagaimana pendapatmu, Kang? Pendapatku sudah jelas. Yang kita saksikan ini tidak lebih dari sekedar sebuah sandiwara. Sebagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya. Peristiwa sebelumnya apa tuh, Kang? Ketika aku Tunggul Ametung dulu terbunuh, siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan? Kebo Ijo? Bukan. Yang membunuh aku Tunggul Ametung itu bukan Kebo Ijo. Kebo Ijo itu hanya seekor kambing yang berwarna hitam. Semua orang bisa menunjuk dengan jelas bahwa yang membunuh aku dulu Kenarok yang sekarang menjadi raja itu. Jangan keras-keras toh, Kang. Ada yang mendengar nanti. Kita di tengah sawah. Kita hanya berdua. Siapa yang mendengar? Ya, kalau sampai aku dipanggil Baginda, berarti kau yang wadul. Wah, masa aku yang akan mengadu, Kang? Rasanya kok kasihan ya, Kang ya. Kasihan? Kasihan pada siapa? Ya, Tuan Putri Kendedes, Kang. Ya. Aku juga merasa kasihan kepada Tuan Putri Kendedes. Konon, kabarnya kata seorang prajurit, Tuan Putri Ken Umang itu orangnya jahat. Bisa jadi
Tuan Putri Ken Umang yang mengipasi Baginda untuk menyingkirkan Pangeran Pati, atau membatalkan pengangkatan Pangeran Pati haknya sebagai Pangeran Pati, karena Anusapati bukan anak kandung Sri Baginda. Aku yakin itu. Iya, Kang. Sementara itu, di pasar yang terletak di arah selatan dari alun-alun selatan, orang sepasar sibuk membicarakan apa yang terjadi di istana. Pada umumnya semua berpendapat bahwa Sri Baginda berada di balik peristiwa itu. Di sebuah sudut pasar, Ban Matesih bertemu dengan Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko, penghubung Ki Buyut, dukun teluh yang akan membunuh Anusapati dengan caranya yang aneh. Nyai, kami menunggumu lama sekali. Kami mengira kau tidak datang. Istana sedang geger. Jadi berita tentang hilangnya Pangeran Pati itu benar, Nyai? Iya. Ada orang yang mencuri bayi itu. Entah siapa. Para prajurit sekarang sedang sibuk mencarinya. Namun Tuan Putri Ken Umang tetap tidak peduli. Meski Pangeran Pati Anusapati itu dicuri orang, akan tetapi Ki Buyut Reraton harus tetap melaksanakan tugasnya. Sudah kau dapatkankah apa yang dibutuhkan oleh Ki Buyut itu, Nyai? Iya. Ini seorang emban yang diseludupkan ke istana Tuan Putri Ken Dedes berhasil mengambil rambut Anusapati. Nah, terimalah. Ya, pendapat Tuan Putri Ken Umang benar. Meski Pangeran Pati Anusapati diculik orang, akan tetapi bagi Ki Buyut Reraton hal itu bukan merupakan sebuah hambatan. Baiklah, aku akan kembali. Upaya yang telah dijanjikan itu akan segera dilunasi oleh Tuan Putri Ken Umang jika telah terbukti Pangeran Anusapati sudah mati. Sudah kau laksanakan tugasmu, Emban Matesih? Sudah, Tuan Putri. Bagaimana keadaan di pasar? Orang-orang di pasar pada umiak, Tuan Putri. Mereka memperbincangkan apa yang terjadi. Ceritakan kepadaku, Emban, apa saja yang mereka percakapkan berkaitan dengan peristiwa itu. Emban Matesih kemudian akan mulai menceritakan bagaimana keadaan di dalam pasar, bagaimana percakapan orang-orang di dalam menanggapi peristiwa yang mengguncang istana. Namun tanpa setahu Emban Matesih dan Ken Umang, Baginda Sri Rajasa mengeterapkan ajian Sabta Pangrungu untuk mendengarkan apa yang mereka perbincangkan. Ceritakan, Emban Matesih. Ceritakan semua yang kau dengar ketika tadi kau berada di pasar. Aku ingin tahu bagaimana sikap dan tanggapan para kaula dengan peristiwa yang mengguncang istana. Ampun, Tuan Putri. Bagaimana? Sebaiknya hamba tidak usah menceritakan hal itu kepada Tuan Putri. Kenapa, Emban Matesih? Mengapa kau mempunyai pendapat seperti itu? Karena pada umumnya apa yang diperbincangkan oleh orang-orang di pasar hal yang jelek-jelek tentang Tuan Putri. Aku akan mendengarkan. Ayo katakan, Emban Matesih. Ampuni hamba, Tuan Putri. Orang-orang di pasar justru menduga Tuanku Baginda dan Tuan Putri Ken Umang berada di belakang peristiwa ini. Lanjutkan. Emban Matesih kemudian menceritakan bagaimana gejolak dan tanggapan rakyat kecil atas apa yang terjadi.
Emban Matesih ternyata tidak menutup-nutupi apa yang diketahui dan didengarkannya. Bahwa pada umumnya orang-orang justru menduga Ken Arok yang berada di belakang peristiwa menggemparkan itu. Demikianlah pada umumnya pendapat mereka, Tuan Putri. Semua orang memperbincangkan sambil berbisik-bisik bahwa Tuanku Baginda yang sebenarnya menyingkirkan Pangeran Pati Anusapati karena Baginda menyesal mengangkatnya menjadi pewaris tahta kelak di kemudian hari. Orang-orang di pasar itu juga menyebut-nyebut mengapa Baginda berusaha menyingkirkan Anusapati. Betul, Tuan Putri. Lanjutkan. Mereka juga saling memperdebatkan alasan apa yang menyebabkan Tuanku Baginda Pati berusaha menyingkirkan Anusapati. Mereka menyebut Anusapati adalah anak aku Tunggul Ametung, bukan anak Ken Arok. Tentu saja Ken Arok berharap anak kandungnya lah yang kelak akan menggantikannya menjadi raja. Orang-orang di pasar itu juga saling berbisik soal Kebo Ijo. Kebo Ijo? Kenapa? Bahwa sebenarnya Kebo Ijo tidak bersalah. Kebo Ijo hanya korban fitnah belaka. Yang membunuh aku Tunggul Ametung sebenarnya adalah Tuanku Baginda. Namun kesalahannya ditimpakan kepada Kebo Ijo. Demikian antara lain, Tuan Putri. Keparat iblis laknat! Pergi kau! Cepat mataku melihat wajahmu! Ayo pergi kau! Emban Matesih terperanjat. Emban Matesih yang sangat terkejut itu sampai menggigil terkencing-kencing ketika pintu di belakangnya pecah berantakan ditendang oleh Sri Rajasa Baginda Singasari. Ken Arok yang mengumpat marah itu nampak tersengal. Tatapan matanya beringas. Ditudingnya Emban Matesih dengan tatapan mata melotot, seolah akan terlepas dari kelopaknya. Pergi kau! Cepat mataku melihat wajahmu! Ayo pergi kau! Emban yang menggigil ketakutan itu beringsut pergi dengan menggunakan sisa kekuatan yang dimilikinya. Kayu pintu yang dihantamkan Arok membuat Emban itu lari lintang pukang. Kau dengar sendiri, Umang. Kau dengar sendiri apa yang telah diucapkan oleh Emban itu. Ampun, Tuanku Sri Baginda. Apa yang Tuanku maksud? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak memerintahkan pada siapapun untuk menculik Anusapati. Aku tidak menyuruh siapapun untuk berbuat sebodoh itu. Tetapi bagaimana pandangan mata para kaulaku? Bagaimana mereka menilaiku? Mereka mengira aku yang melakukannya, Ken Umang. Ampun, Tuanku Baginda. Hamba mohon agar Tuanku meredakan kemarahan itu lebih dulu. Mengapa sekarang Tuanku memarahi hamba? Karena kaulah yang telah meracuni hatiku. Kau yang mengusik hatiku. Tidak adil jika Tuanku berpendapat demikian. Hamba mempersoalkan hak hamba. Hamba mempersoalkan hak calon anak hamba yang masih berada di dalam kandungan ini. Di samping itu, jika Tuanku mau jujur, mau melihat ke dalam hati Tuanku Baginda sendiri, maka perasaan semacam itu bukan hanya ada di dalam hati hamba, akan tetapi juga di dalam hati Tuanku. Mungkin Ken Umang. Tetapi mengapa kau berbuat sesuatu yang di luar pengetahuanku? Tidak kau sadari, Ken Umang, bahwa apa yang kau lakukan itu menyulitkan aku? Mengerti? Baginda Singasari tidak menunggu Ken Umang menjawab. Ken Arok yang keruh wajahnya itu bergegas melangkah, meninggalkan Ken Umang yang termangu. Ken Arok masuk ke dalam bilik pribadinya, dan sesaat kemudian terdengar pintu yang ditutup dengan kasar. Singasari geger, Paman. Iya. Dan semua orang banyak membicarakan hilangnya Pangeran Pati Anusapati. Sulit dipercaya. Apa yang sulit dipercaya? Sulit dipercaya bahwa kita yang melakukannya. Kita yang mencuri Pangeran Pati itu. Tanpa kita sadari, kita telah bermain api, Badrawati. Andai kata Sri Baginda tahu bahwa kita yang melakukan perbuatan itu, Baginda tentu marah kepada kita. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu, Paman. Bagaimana kau bisa berpendapat begitu? Urusan selanjutnya sudah bukan urusan kita lagi. Urusan selanjutnya adalah urusan Baginda dengan Sang Panembahan. Paman, lihat, itu yang kita tunggu. Kita bersembunyi, Badrawati.
Badrawati dan Lare Angon yang sedang duduk di tepi sebuah sungai kecil di tempat yang sepi itu segera meloncat untuk kemudian lenyap di balik rimbunnya dedaunan semak belukar. Dan dari arah yang ditunjuk oleh Badrawati, nampak dua orang lelaki berjalan melenggang. Kedua orang itu adalah Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko. Orang itu tentu telah bertemu dengan emban yang bernama Matesi itu, Paman. Dan ia tentu membawa rambut itu. Rambut yang diharapkan milik Pangeran Pati. Akan tetapi sebenarnya rambut milik Buyut bukan tenung itu sendiri. Mereka merasa gembira. Iya, karena mereka merasa bisa menunaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Namun nanti mereka akan mengetahui kenyataan yang berbeda sama sekali. Apa kita perlu menghadangnya, Paman? Tidak perlu, Badrawati. Kita ikuti saja mereka. Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko terus berjalan. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa mereka sedang diawasi. Badrawati dan Lare Angon tidak perlu mengikuti terlampau lama karena rumah Buyut Raraton sudah tidak jauh lagi. Sudah kalian dapatkan benda-benda yang aku butuhkan itu? Sudah, Ki Buyut. Emban Matesi menyerahkan beberapa rambut Pangeran Pati yang Ki Buyut butuhkan. Bagus. Mudah bagai membalik telapak tangan. Suwe micet ohing ranti. Sangat mudah untuk membunuh Anusapati itu. Akan tetapi, Ki Buyut, ada apa? Telah terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan, Ki Buyut. Peristiwa menggemparkan apa? Pangeran Pati hilang, Ki Buyut. Seseorang telah menculiknya. Tidak ada yang tahu siapa yang telah melakukannya, Ki Buyut. Kapan itu terjadi? Semalam, Ki Buyut. Istana saat ini geger. Akan tetapi Tuan Putri Ken Umang tetap berkeputusan. Meski keberadaan Pangeran Pati itu tidak diketahui di mana, namun rencana yang dipercayakan kepada Ki Buyut itu tetap dilanjutkan. Begitu. Iya, Ki Buyut. Maafkan pertanyaanku yang mungkin bodoh, Ki Buyut. Apakah dengan hilangnya Pangeran Pati itu akan mengganggu rencana Ki Buyut? Mengganggu? Lihat saja. Lihat saja. Mari kita kerjakan. Aku akan bunuh bayi itu dengan ilmuku. Ladrang Prawoto kemudian segera melaksanakan perintah Ki Buyut Raraton. Beberapa alat untuk sebuah upacara aneh telah disiapkan. Api arang kemudian mengepul, menghantarkan bau kemenyan yang menusuk hidung. Sebuah jambangan berisi air dan berbagai kembang telah disiapkan. Ki Buyut kemudian mengambil sebuah rontal lusuh yang berada di bawah tempat duduknya. Dukun itu berkomat kamit membaca mantra. Seekor ayam kemudian disembelih oleh Gesing Kanioko. Darahnya ditampung ke dalam jambangan yang berisi air, membuat warnanya kemudian menjadi merah seperti darah. Semakin lama Ki Buyut berkomat kamit sambil menaburkan serpihan kemenyan di atas api. Semakin lama semakin kelihatan air jambangan itu mulai bergolak. Mana rambut itu? Mana? Ini, Ki Buyut. Masukkan ke dalam jambangan itu. Cepat. Baik, Ki Buyut. Ki Buyut. Sanjata telah memangsa tuannya sendiri. Buyut Raraton tidak pernah menyangka bahwa rambut yang dimasukkan ke dalam jambangan itu adalah rambutnya sendiri. Dan akibatnya luar biasa. Ki Buyut seperti orang yang tercekik, seolah ada sesuatu yang tidak kentara menyiksa tubuhnya. Beberapa saat Ki Buyut berkelojotan di tanah untuk kemudian tidak bergerak lagi. Matanya mendelik, lidahnya terjulur, kakinya bergerak-gerak untuk kemudian diam sama sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Kakang Gesing Kanioko? Mengapa bisa begini? Aku juga tidak tahu. Ki Buyut, justru Ki Buyut yang malah menjadi korban. Justru Ki Buyut yang menjadi korban. Iya. Mengapa bisa demikian, Kakang Gesing Kanioko? Ada orang di luar. Kau? Pintu dibuka. Di halaman telah berdiri dua orang lelaki. Yang seorang adalah Lare Angon dan yang seorang lagi adalah Badrawati. Lare Angon dan Badrawati tidak peduli dengan sikap kedua orang yang kebingungan itu. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Mati. Badrawati dan Lare Angon menebarkan pandangan matanya ke seluruh isi ruangan.
bau kemenyan terbakar masih menyengat mereka, Are Angon melihat sebuah rontal yang lusuh. Rontal itu dipungutnya. Adrang Prawoto dan Gesing Kaneoko semakin kebingungan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dan Lare Angon, dan bagaimana gejolak yang semakin menjadi di Singasari, serta apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.